Film ini berkisah tentang seorang astronot profesional bernama Roy yang melakukan perjalanan antar bintang di tata surya, yang bertujuan untuk menemukan ayahnya yang hilang selama 16 tahun. Ayahnya juga merupakan seorang astronot yang bertugas menjalankan sebuah misi bernama Project 5. Film diawali dengan Roy yang sedang bertugas di stasiun luar angkasa. Suatu ketika terjadi kecelakaan di sebuah stasiun luar angkasa milik Spacecom, tempat di mana Roy bertugas. Semua kru di sana terjatuh dari angkasa ke atmosfer bumi dan beberapa astronot tewas atas kecelakaan tersebut. Namun Roy berhasil selamat dan dievakuasi. Dijelaskan kecelakaan tersebut disebabkan oleh gelombang elektromagnetik yang menyebabkan konsleting arus listrik sampai akhirnya menjadi ledakan dan membuat kerusakan yang cukup parah pada stasiun itu. Insiden tersebut disiarkan di televisi yang membuat heboh banyak orang, yang ternyata bukan hanya berdampak pada stasiun luar angkasa tersebut tapi juga terganggunya saluran listrik di seluruh dunia. Para ilmuwan menamai insiden tersebut dengan nama The Surge yang berasal dari luar angkasa. Scene berikutnya Roy yang sudah pulih menerima undangan rapat komando luar angkasa Spacecom. Roy dipertemukan dengan seorang jenderal bernama Rivas yang memuji prestasi Roy. Di ruangan tersebut mereka membahas tentang asal-usul ledakan kosmis tersebut. Jenderal Rivas menyebutkan ledakan tersebut berasal dari sekitaran planet Neptunus. Dan juga mereka membahas tentang Clifford ayah Roy yang lebih dulu menjalankan tugas Project 5 bersama dengan timnya. Misi dari Project 5 adalah mencari kehidupan cerdas di luar angkasa yang sangat luas ini dengan melakukan ekspedisi manusia ke beberapa tempat di tata surya. Namun, kapal luar angkasa dari Project 5 menghilang dari radar Spacecom selama 16 tahun dan tak pernah kembali. Mereka berkeyakinan bahwa semua awak dari Project 5 masih hidup di sekitar planet Neptunus, yang bisa disimpulkan Project 5 masih beroperasi. Jenderal Rivas membujuk Roy untuk mau menjalankan tugas di planet Mars untuk mengirimkan serangkaian sinyal ke pesawat Project 5 dan mencoba untuk berkomunikasi dengan seluruh awak kapal. Yes, I am, sir. Setelah selesai rapat, Roy bertemu dengan teman seangkatan ayahnya bernama Pruitt. Roy bertanya tentang percakapan terakhir antara Pruitt dan ayahnya sebelum bertugas. Pruitt bercerita terakhir kali bertemu mereka sempat berdebat dan ayahnya menganggap Pruitt adalah pengkhianat karena tidak ikut menjalankan tugas. Pruitt menjelaskan sebelum mereka pergi ke Mars, mereka harus transit di sisi gelap bulan, tempat di mana roket untuk mengantar mereka ke Mars berada. Singkat cerita, roket mereka pun lepas landas dari bumi dan tiba di stasiun di bulan. Sesampainya di bulan mereka mendapat instruksi dari seorang letnan yang bernama Letnan Levan. Sebelum mereka pergi ke sisi gelap bulan, Letnan Levan meminta mereka untuk berhati-hati dengan para bandit di bulan yang merampas alat-alat canggih dari stasiun tersebut. Dan apa yang disebutkan sang letnan pun terjadi. Para perampok memulai aksinya dengan membuntuti rover yang dikendarai oleh Roy dan timnya. Baku tembak pun tak dapat dihindarkan, beberapa rover gugur dan menewaskan penumpangnya. Setelah berhasil lolos, Roy dan Pruitt pun sampai di tempat keberadaan roket ke Mars tersebut. Namun, Pruitt yang merasa sudah tidak sanggup mengandalkan Roy untuk melanjutkan misi dan memberikan alat untuk berkomunikasi dengan Spacecom di bumi. Roy pun memasuki roket dan bergabung dengan timnya yang diberi nama Sepheus yang terdiri dari beberapa awak yaitu Kapten Tanner, Donald, Loren, Franklin dan juga Roy. Roket mereka pun lepas landas menuju planet Mars dan melanjutkan misinya. Setibanya di Mars, masing-masing dari mereka melanjutkan tugasnya. Roy mengisi suara berisi pesan-pesan yang akan ditransmisikan dan dikirim ke pesawat Project 5. This is Major Roy McBride. I'm communicating through a secure laser transmission sent from the communications hub on Ursa Base, North America Sector Mars.
Di sana Roy bertemu seorang wanita yang orang tuanya juga berada dalam misi Project 5 dan diketahui telah dibunuh oleh Clifford karena memaksa pulang. Dan mencoba mengambil alih kapal berdasarkan laporan pesan dari kapal Project 5. I disabled one section of our station's life support system, and without doubt I did punish the innocent along with the guilty. Wanita itu mengantar Roy ke roket Sepeyus yang akan berangkat ke Neptunus dan Roy mulai menerobos untuk masuk ke dalam roket tersebut. We have committed. 2, 1. Liftoff. We have it. Mengetahui ada penyusup, semua awak kapal mulai bergegas untuk menangkap Roy karena dianggap sebagai ancaman. Saling serang pun terjadi di dalam roket, dan seluruh awak kapal tewas disebabkan kebocoran oksigen. Air contaminated. Get oxygen. Yoshida, oxygen. Menyisakan Roy yang masih hidup dan melapor kepada Spacecom, dan Roy pun pergi ke Neptunus untuk menghancurkan Project 5 secara keseluruhan. But because of my actions, I regret to inform you. Karena berada di bawah gravitasi nol dan terlalu lama menyendiri, Roy mulai merasakan kelelahan fisik dan juga gangguan mental. Ketika sudah mendekati kapal dari Project 5, Roy pun keluar dari roket dan menggunakan transportasi kapsul untuk sampai di kapal Project 5 tersebut. Di perjalanan ada gelombang kejut yang membuat monitor di kapsul itu tidak berfungsi, namun itu tidak membuat kerusakan fatal. Dan setelah sampai di kapal Project 5, yaitu tujuan dari rencana Roy, di sana banyak mayat dari kru kapal yang telah tewas terbunuh. Roy bertemu kembali dengan ayahnya yang telah menghilang selama 16 tahun. Roy membahas tentang masa lalu yang pernah dijalani bersama ayahnya, namun ayahnya tidak mempedulikan Roy dan juga keluarganya. Roy berencana menghancurkan misi dari Project 5 dan membawa ayahnya pulang, tetapi ayahnya enggan untuk ikut pulang ke bumi bersama Roy. Clifford lebih memilih melanjutkan misi dan perjalanannya untuk mencari kehidupan cerdas di tata surya ini. Saat ini Roy berhasil membujuk ayahnya untuk ikut pulang bersamanya. Namun setelah keluar dari roket, Clifford mencoba melepaskan diri dari Roy dan meminta Roy untuk meninggalkannya. Roy tetap berusaha menyelamatkan ayahnya, dan setelah Clifford berhasil melepaskan diri dari Roy, dia terjatuh di luar angkasa tanpa arah yang jelas. Melihat itu, Roy tak bisa berbuat apa-apa. Roy segera kembali ke roket Sepeyus dan menggunakan pendorong terakhirnya untuk bisa kembali ke bumi. Sesampainya di bumi, dia dievakuasi bawahannya dan langsung mendapat perawatan. Dan film diakhiri dengan Roy yang menceritakan tentang perasaannya dan tidak seperti ayahnya yang tidak mengenal cinta dan keluarga. Dia berkomitmen untuk hidup dengan mencintai. Dan film selesai. I will live and love. Jika listener suka dengan video dari The Helix Movie, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar mendapat notifikasi dari kami.